Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini pembelajaran online SMK Islam 1 Durinan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang videografi untuk jurusan animasi kelas 11. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara sirri dalam hati. Semoga proses pembelajaran kita pada kesempatan ini dapat berjalan dengan lancar dan terpenting mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, bisa kita mulai untuk mapel videografi jurusan animasi. Perlu diketahui bahwa videografi ini merupakan salah satu mapel produktif yang wajib ya untuk kelas 11 di jurusan animasi. Kenapa harus belajar videografi? Karena jurusan animasi sendiri tentu ada proses perekaman gambar untuk film animasi ya. Jadi maka untuk siswa kelas 11 harus kenal dengan teknik-teknik videografi. Langsung saja ke slide ini ya. Judulnya ini dasar-dasar videografi. Sesuai kurikulum kompetensi dasarnya yang 3.1 yakni memahami dasar-dasar videografi. Ini adalah ranah pengetahuannya. Untuk ranah keterampilannya 4.1 mempresentasikan dasar-dasar videografi. Karena ini masih dasar maka lebih banyak konsep ya. Dari konsep ini nanti akan dijabarkan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang videografi dan kebutuhannya dengan baik. 4.11 peserta didik dapat mengkomunikasikan tentang videografi dan kebutuhannya dengan baik. Nah, ini teori videografi. Apa sih videografi itu? Suatu bidang yang mempelajari bagaimana melakukan perekaman suatu momen atau kejadian yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara yang dapat kita nikmati di kemudian hari baik sebagai sebuah kenangan ataupun sebagai bahan kajian untuk mempelajari apa yang sudah terjadi. Jadi titik tekannya adalah perekaman ya, perekaman suatu momen atau kejadian. Tentu dalam videografi di bidang multimedia tentu agak berbeda dengan videografi yang ada di animasi ya. Meskipun dalam konsepnya ada persamaan. Kalau dalam ranah animasi, videografi bisa berupa momen-momen yang ada di dalam digital, ya, yakni karakter-karakter digital. Ya. Jadi tidak melulu dalam bentuk dunia nyata. Nah, selanjutnya. Fotografi versus videografi. Sebelum adanya videografi, manusia itu telah mengenal teknik fotografi ya. Teknik fotografi terlebih dahulu. Jadi gambar tunggal ya, yang dikenali manusia terlebih dahulu. Videografi tidak jauh berbeda dengan fotografi jika dilihat dari aspek kebutuhan akan pemahaman penggunaan kamera dan teknik pengambilan gambarnya. Jadi secara mendasar baik fotografi atau videografi itu secara mendasarnya itu seakan tidak berbeda. Tapi kalau sudah melihat dari objeknya dan apa yang dihasilkan itu menjadi suatu hal yang berbeda. Kalau fotografi itu menghasilkan still image atau image tunggal, berbeda dengan videografi, videografi akan menghasilkan rangkaian gambar ya, yang diputar
pada kecepatan tertentu sehingga akan menghasilkan gambar bergerak. Selanjutnya ada istilah film dan video. Ini dua produk dari videografi. Memang mirip, tapi kalau film itu ada ceritanya, ada plotnya. Kalau video, ya konsep visualnya itu terlihat gambar, suara, ya substansinya ini ya. Setiap video belum tentu film, tapi film itu ya pasti berupa video ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam videografi itu apa sih yang harus diketahui? Aspek-aspek apa saja yang harus dikenal? Yang pertama ada sudut pandang kamera atau angle. Yang kedua bidang pandang, framing. Yang masih tataran dalam framing ini yang C ini rule of third. Yang keempat itu adalah pergerakan kamera atau kamera movement. Nah, dari yang pertama, sudut pandang kamera atau angle. Dapat dilihat pada slide ini ya. Nah, ini diilustrasikan dalam bentuk lingkaran jam, lalu subjeknya ada di tengah. Pada titik jam 1 ini, pada sudut jam 1, itu disebut dengan bird eye view atau pandangan mata burung ya. Jadi kalau dibayangkan burung memandang ke bawah, itu kan subjeknya atau objek yang dipandang oleh burung itu terlihat kecil. Jadi ketika kamera melihat atau merekam suatu objek dari atas, misalkan dari drone yang terbang tinggi, nah itu disebut dengan pandangan mata burung. Lalu pada sudut jam kedua, ya di sini, ini disebut dengan high view, tidak setinggi dari bird view, tapi masih dalam tataran agak tinggi ya, di bawahnya, pada sudut jam 2. Nah, apabila kamera itu lurus dengan subjek yang dilihat, maka itu adalah pandangan netral, normal ya, manusia normal, lurus dengan objeknya. Pada sudut jam keempat, maka itu lebih rendah, disebut dengan pandangan rendah. Yang paling rendah, sudut jam kelima, worm eye view atau pandangan mata cacing. Jadi melihat objek ke atas seakan-akan meninggi gitu ya. Nah, ini adalah kamera angle. Pembahasan untuk kamera angle ini nanti ada di kompetensi yang lanjut ya. Ini masih konsep dasar, jadi masih sekilas. Ya, ini adalah gambaran yang lebih detail. Ya, hampir sama dengan tadi. Tapi kalau ini ada yang di atas, sudut 90 derajat, ini top down. Dan ini tadi agak miring pada sudut 65 derajat, bird eye view. Lalu pada sudut 45 derajat, high angle shot, dan seterusnya. Nah, ini kalau di sini lebih dilengkapi dengan derajatnya. Ya. Nah, selanjutnya ada contoh gambarnya. Ini adalah contoh hasil tangkapan kamera dengan high angle. Jadi objek yang di sini ada gambar anak-anak, gambar pedagang ikan, dan yang lain, ini diambil gambarnya dari sudut atas ya. Tidak terlalu jauh, tapi dari sudut atas, ini high angle. Jadi hasilnya ya, seperti ini ya. Dan selanjutnya eye level, ini secara lurus objeknya. Jadi dilihat dari pandangan objek ini bisa dilihat. Jadi anak-anak ini memandang lurus ke arah kamera atau wajahnya itu mengarah lurus pada kamera ya. Jadi dapat dilihat di sini. Nah, ini adalah hasil dari tangkapan kamera dengan eye level.
Lalu selanjutnya ini low angle ya, low angle. Dilihat dari bawah, tangkapan kamera dari bawah. Nah, ya seakan-akan tinggi gitu ya. Ini ada orang di atas helikopter, jadi bisa dilihat. Jadi kelihatan ya separuh badannya dan helikopternya dari bawah. Nah, itu adalah contoh dari hasil tangkapan kamera dengan berbagai angle. Nah, selanjutnya aspek kedua yang harus diketahui ketika belajar videografi yakni bidang pandang atau framing. Nah, area yang dapat ditangkap dari kamera, ini contohnya di sini ya. Ada extreme long shot, jadi kamera melihat shoot dari jarak yang cukup jauh, sangat jauh, ekstrem ya. Jadi terlihat penuh objeknya, tapi juga terlihat sangat jauh. Nah, ini long shoot masih terlihat penuh, tapi sudah agak dekat daripada extreme long shoot. Medium long shoot lebih dekat dari long shoot dan seterusnya. Nah, separuh badan itu medium shoot sampai extreme close up ya. Jadi dari yang paling jauh ekstrem sampai mendekat ke ekstrem close up. Tentu dari masing-masing ini ada kegunaannya. Ya pasti ada bahasanya nanti di kompetensi dasar selanjutnya. Nah, ini hasil dari tangkapan kamera dengan framing yang berbeda. Ini sangat berguna apabila dalam ranah animasi ya, apabila para peserta didik belajar untuk pengambilan gambar stop motion ya. Jadi ini misalkan ada boneka untuk stop motion, apabila diambil dengan extreme long shoot maka hasilnya akan tampak sangat jauh. Kalau long shoot ini akan tampak semakin mendekat tapi masih terlihat jauh dan seterusnya. Jadi salah satu penerapannya sekali lagi adalah pada pengambilan gambar pada saat pembuatan video atau film stop motion. Nah, poin yang ketiga atau C, rule of third. Jadi aturan menjadi 3 bagian. Aturan pembagian area menjadi 3 bagian. Kurang lebih seperti itu. Ini pengertiannya. Rule of third membagi foto menjadi 9 bagian yang sama dengan 2 garis ruang horizontal yang sama serta 2 garis ruang vertikal yang sama pula. Rule of third menuntun mata pemeriksa ke arah titik point atau titik point of interest atau focal point secara alami dan bukan pada bagian tengah frame. Jadi rule of third ini cenderung untuk mengarahkan point interestnya, titik point of interestnya ya, POI-nya, agar pemirsa itu tidak kehilangan fokus. Ya, jadi kita mengambil gambar dari sudut mana, itu hasilnya kalau dilihat pemirsa tidak kehilangan fokus. Nah, pembagiannya seperti ini. Jadi dibagi menjadi gini ya, 3 bagian baik horizontal maupun vertikalnya sehingga menghasilkan 9 area yang berbeda. Kalau diterapkan dalam gambar atau objek yang hendak di capture maka seperti ini. Ya. Misalkan di sini apabila fokusnya anak ini ya, gambar anak ini, maka ini sudah tepat anak ini diletakkan pada pinggir fokus sehingga di sini ada area yang lebar ya. Bukan malah di tengah ya. Kalau fokusnya yang digunakan adalah anak ini. Ya. Dan hal lain, rule of third ini berusaha menghindari objek terletak di tengah. Jadi berbeda dengan kita-kita yang amatir ya. Kalau kita yang amatir biasanya mengambil gambar itu objeknya cenderung di tengah. Fokusnya tengah ya. Tapi kalau berdasarkan rule of third ini, penempatan objek di tengah itu sebisa mungkin harus dihindari. Nah,
penerapan yang lain contohnya seperti ini fokusnya adalah benang ini ya. Fokusnya adalah benang yang di sini, maka ini sudah tepat. Jadi benangnya diletakkan di bagian sini ya, pinggir. Jadi ini ada space ya, ada space yang bisa membuat pemirsa nyaman untuk melihat. Kalau fokusnya ini bayangkan diletakkan di tengah atau di mana ini tentu agak kurang nyaman juga ya. Jadi akan kehilangan point of interest-nya juga. Jadi hal-hal seperti ini cenderung pada feel ya. Ya feel inilah yang harus dilatih bagi seorang yang bergelut di videografi. 1-2 kali mungkin tidak cukup, tapi dengan berpengalaman berkali-kali maka akan terasa feel seperti apa yang akan diperoleh oleh pemirsa yang akan melihat produk kita. Nah, selanjutnya yang poin keempat, yakni kamera movement. Jadi hal-hal yang perlu diketahui bagi seorang yang hendak belajar videografi, yakni kamera movement atau pergerakan kamera. Di antaranya ada panning, tilting, dolly atau tracking, zoom, crab, pedestal, dan arch. Nah, ini jabarannya. Ini masih sekedar pengertian ya. Dan sekali lagi nanti ada topik yang lebih mendalam untuk kamera movement ini. Jadi per poin-poin pada pembelajaran selanjutnya akan lebih mendetail. Kamera movement atau panning. Untuk panning. Pan atau panning adalah teknik menggerakkan kamera secara mendatar horizontal dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Pan right gerakan kamera memutar ke kanan, pan left memutar ke kiri. Jadi kalau misalkan ini kamera ya, jadi gini, ya. Pan right, pan left ya, pan. Dan selanjutnya kamera movement untuk tilting. Teknik menggerakkan kamera secara mendongak dari bawah ke atas, vertikal atau sebaliknya. Ada tilt up berarti ke atas mendongaknya, ada tilt down. Misalkan ini ya, kamera misalkan berarti mendongak ke atas. Ini tilting. Kamera movement selanjutnya setelah tilting yakni tracking. Disebut juga dengan dolly, adalah teknik menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly mendekati atau menjauhi subjek. Kalau dolly in, kamera mendekati subjek. Kalau dolly out, kamera menjauhi subjek. Jadi, ya subjek menjauhi ini ya. Tapi harus di atas tripod ya. Ada tripod khususnya tentunya. Terus ada zoom. Teknik gerakan lensa. Jadi kalau sebelumnya itu kameranya, kalau zoom itu cenderung pada lensanya. Kalau zoom in, itu lensa bergerak maju mendekati objek. Kalau zoom out, lensa bergerak mundur menjauhi pandangan objek. Jadi ini tekniknya di dalam pengaturan kameranya. Jadi sambil mengambil gambar lensanya diatur fokusnya ya, seakan fokusnya itu lensanya diatur menjauhi atau mendekati objek. Selanjutnya adalah crab. Crab adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Gerakan crab hampir sama dengan dolly, perbedaannya hanya pada arah gerakan kamera. Jadi hampir sama dengan dolly tapi ini menyamping ya. Misalkan ini adalah objeknya maka ini gini ya. Gini ya. Seperti itu. Menyamping. Lalu selanjutnya adalah pedestal. Mohon maaf ini mesinnya ya. Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. Jadi ini ada alat khusus yang digunakan untuk teknik ini ya, namanya pedestal. Jadi ya mirip dengan tripod tapi bukan ya. Jadi bisa dinaikkan turunkan ini pedestal. Yang selanjutnya adalah arch. Tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Kalau arch ini adalah kameranya memutar atau mengitari objek ya. Seperti itu. Nah, ini gambar ilustrasinya.
kalau naik ke atas, ke bawah itu adalah pedestal up dan pedestal down. Kalau maju mundur untuk mendekati objek, itu adalah dolly in atau dolly out. Kalau menyamping sejajar dengan pergerakan objek, maka itu crab left atau crab right. Kalau mendongak ke atas ke bawah, maka itu tilt up atau tilt down, sesuai gambar ini. Atau gerak menyamping, ini ya, maksudnya memutar menyamping kanan kiri, menoleh ya, kalau kepala manusia itu seperti menoleh kanan kiri, itu berarti pan right dan pan left. Ini ada panah memutar, berarti ini kameranya mengitari objek, itu dinamakan arch. Nah, ini untuk kamera yang real ya. Tapi bagaimana kalau kasusnya dalam animasi? Dalam animasi khususnya 3D itu ada kamera tersendiri ya, kamera maya istilahnya. Bisa disebut demikian, kamera maya, bukan kamera fisik. Kalau kamera fisik itu bisa digunakan pada, kalau kasus animasi ya mohon maaf, itu yang seperti tadi yang saya contohkan itu pada pembuatan animasi stop motion. Karena memang objeknya yang digerakkan, targetnya itu adalah fisik. Tapi kalau objeknya itu adalah 3D atau ya 3D yang paling menonjol ya 3D, kameranya tentu tidak menggunakan kamera fisik, tapi kamera yang ada di dalam program tersebut. Ya, ini contohnya screenshotnya ya. Jadi ini kamera, ini menggunakan capture dari Blender. Ya. Jadi ini terlihat di sini ada kamera maya. Nah, ini juga pandangan dari kameranya. Ya, bisa kita coba ya. Kita praktekkan dulu. Nah, di sini. Ini adalah program 3D untuk Blender. Nah, ini objeknya. Di sini adalah objeknya. Nah, ini objek kelihatan dari depan. Nah, di sini dapat terlihat ini ada lampu ya untuk pencahayaan. Nah, ini kameranya. Ini kamera 3D. Dalam kasus videografi untuk animasi 3D ya, ini sangat berguna. Jadi kalau ke atas ke bawah ya itu jadinya mirip pedestal ya seperti itu. Kalau nanti mendekati objek, menjauhi itu akhirnya mirip apa ya? Tracking atau dolly tadi ya kalau tidak salah. Kalau nanti misalkan mengitari objek ya, seperti ini disetting mengitari, maka itu akhirnya akan mirip arch ya. Ya, ini adalah pergerakan kamera kalau dalam kondisi di software 3D. Jadi intinya seorang animator atau calon animator atau seorang yang belajar animasi ya, tentu haruslah tahu akan ilmu dasar dari videografi ini. Karena dari pergerakan inilah nanti akan dihasilkan produk animasi yang dapat dirasakan feel-nya ya, nyamannya dan asyiknya oleh pemirsa. Tentu ada kasus-kasus bagaimana angle-nya itu dilihat dari kakinya, terus misalkan dari seorang superhero ya, dari kostumnya, terus mengarah ke arah wajahnya, ya, dapat dibayangkan demikian. Itu adalah efek dari pergerakan kamera ini. Ya, ini kamera dalam kasus 3D. Untuk tilting dan pan ya, ini bisa pakai rotasi ya seperti ini. Nah, bisa diatur ini. Nah, ini contoh untuk kasusnya dalam kasus 3D. Nah, pastinya untuk kalian yang belajar animasi, khususnya yang mendapat pelajaran ini, kelas 11 animasi, tentu teknik-teknik ini akan sering kalian gunakan ketika kalian memproduksi film-film animasi. Contoh yang lain, ini yang sudah berupa dummy product ya. Ini pandangan kameranya. Jadi ini ada gambar objek yang sudah didesain dalam 3D, sudah diwarnai dan siap untuk direkam apabila dijalankan. Nah, ini berdasarkan pandangan kameranya ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat ini pandangannya cenderung dari high view ya. Nah, ini kalau ini dari normal eye lalu diputar. Diputar tadi berarti
kamera berputar berarti tadi arch ya. Ini dari high view, diulangi lagi ya. High view. Nah, ini normal view, lalu tadi kameranya berputar ya. Nah, ini adalah contoh penerapan videografi dengan kamera pada software 3D ya. Dan insya Allah pasti ini akan sering digunakan bagi kalian-kalian yang belajar animasi, khususnya animasi 3D. Nah, itu tadi sesi yang terakhir yang saya tunjukkan, itu adalah demo. Jadi dari sini kita bisa melihat gambaran bagaimana kegunaan teknik videografi ya, khususnya teknik videografi yang awalnya itu berawal dari fotografi kemudian videografi terus diterapkan dalam animasi. Jadi yang jelas meskipun objeknya atau kamera yang digunakan itu berbeda, kalau di umumnya itu adalah kamera real yang nyata dan di animasi itu kamera yang maya, tapi dari segi teknik ya, dari segi teknik atau pengambilan gambarnya atau angle-nya itu pastinya sama dan tujuannya pun sama, yakni membuat pemirsa, membuat siapa yang menonton produk kita itu merasa nyaman dan bisa melihat pesan apa yang tersampaikan di dalamnya. Kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan untuk sesi kali ini. Insya Allah bisa kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya, untuk kompetensi yang selanjutnya yang mungkin pembahasannya lebih mendalam. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin apabila ada hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan ini, apabila ada hal yang salah, mohon dari kalian peserta didik, mohon mengingatkan dan menyampaikan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk melontarkan pertanyaan di forum. Untuk tugas ini, untuk videografi ini, insya Allah sudah saya publish di daring pembelajarannya ya. Seperti itu. Cukup sekian. Sekali lagi ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.